Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Zafiera Yasmin dengan NPM B1A022139. Di video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai dua poin utama, yaitu yang pertama, kenapa adanya RUU KUHP, dan yang kedua, akan menjelaskan tentang perbandingan antara KUHP lama dan RUU KUHP dalam proses persidangan. Kenapa sih adanya rancangan KUHP? RUU KUHP ada karena peningkatan kualitas aparat penegak hukum. KUHP berfungsi sebagai aturan utama yang mengarahkan setiap tahap dalam proses sistem peradilan pidana atau SPP, mulai dari penyidikan oleh polisi, penuntutan oleh jaksa, pemeriksaan persidangan di pengadilan, hingga pelaksanaan hukuman di lembaga pemasyarakatan. Dengan adanya KUHP, SPP dapat berjalan secara teratur dan sistematis, memastikan bahwa setiap orang diperlakukan sama dan adil sesuai dengan hukum, sehingga proses penegakan hukum akan dapat berjalan dengan efisien dan bertanggung jawab. Pembaruan sistem hukum seiring dengan perkembangan zaman. RUU KUHP harus dilakukan dengan mempertimbangkan perkembangan hukum, kebutuhan masyarakat, dan harmonisasi dengan aturan-aturan terbaru yang telah diterapkan dalam praktik peradilan. Penyesuaian ini akan memastikan bahwa hukum acara pidana tidak hanya menjadi alat kepastian hukum, tetapi juga sebagai sarana keadilan yang lebih manusiawi, modern, dan responsif terhadap perkembangan zaman. Pengganti KUHP yang telah berusia lebih dari 40 tahun. KUHP dianggap tidak lagi relevan dengan perkembangan hukum modern karena belum mampu mengakomodasi kebutuhan modern, seperti ketidakmampuan mengakomodasi teknologi informasi, perlindungan hak korban yang kurang optimal, minimnya pendekatan restoratif justice, prosedur yang tidak responsif terhadap dinamika sosial, dan keterbatasan dalam menangani tindak pidana baru. RUU KUHP sebagai perlindungan HAM. RUU KUHP diperlukan untuk mewujudkan sistem peradilan di Indonesia yang lebih adil, akuntabel, dan menekankan prinsip hak asasi manusia, serta memberikan ruang bagi penyeimbang antara kepentingan tersangka dan korban. Di dalam RUU KUHP disebutkan bahwa pembaruan hukum acara pidana dimaksudkan lebih menjamin hak tersangka, terdakwa, terpidana, saksi, dan korban tindak pidana, serta memperkuat fungsi, tugas, dan wewenang aparat penegak hukum yang selaras dengan perkembangan ketatanegaraan, kemajuan informasi teknologi, dan konvensi internasional yang telah diratifikasi. Bagaimana perbandingan KUHP lama dan rancangan KUHP dalam persidangan? Panggilan. Ketentuan mengenai pemanggilan diatur secara formal dan bersifat konvensional, melalui surat fisik oleh penyidik atau penuntut umum, dan apabila pihak yang dipanggil tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka akan dilakukan tindakan paksa. Sedangkan di RUU KUHP, pemanggilan dilakukan dengan pendekatan yang lebih progresif, menekankan prinsip perlindungan hak asasi manusia, serta penggunaan sarana komunikasi modern yang sah secara hukum, dan juga ditegaskan hak pihak yang dipanggil untuk memperoleh informasi yang memadai dan pendampingan hukum secara layak. Di dalam KUHP yang sekarang berlaku, dakwaan berbentuk surat tuntutan formal dari penuntut umum yang memuat uraian singkat mengenai tindak pidana apa yang dituduhkan, bersifat kaku, dan hanya dapat diubah secara terbatas dalam proses persidangan. Sedangkan di RUU KUHP memberikan penekanan lebih besar terhadap prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dan kepastian hukum. Dakwaan harus disusun secara jelas, lengkap, dan mudah dipahami oleh terdakwa, disertai jaminan terhadap hak terdakwa untuk memperoleh salinan, serta penjelasan mengenai isi dakwaan tersebut. Selanjutnya ada sengketa mengenai wewenang pengadilan. Dalam KUHP lama, penyelesaian sengketa kewenangan bersifat formal. Penuntut umum memiliki hak untuk mengajukan perlawanan ke pengadilan tinggi dalam jangka waktu 7 hari dan harus diputus dalam waktu maksimal 14 hari. Sedangkan di RUU KUHP membawa pendekatan baru yang menekankan prinsip desentralisasi. Desentralisasi di sini maksudnya adalah melimpahkan kewenangan dari lembaga pusat ke lembaga daerah untuk mempercepat dan mengefektivitaskan proses hukum. Selanjutnya ada acara pemeriksaan biasa. Wewenang ketua pengadilan untuk menilai dan menunjuk majelis hakim dinyatakan tanpa keharusan sistem acak. Sedangkan di RUU KUHP, di mana penunjukan hakim itu secara acak berdasarkan urutan masuknya perkara ke pengadilan dan dilakukan melalui sistem pengundian terhadap nama hakim yang masuk. Dan juga di RUU KUHP ini memperluas larangan pertanyaan yang bersifat menjerat, tidak hanya kepada terdakwa dan saksi tetapi juga kepada ahli. Pembuktian. Dalam pasal 184 ayat 1 KUHP, terdapat 5 jenis alat bukti yang sah, yaitu yang pertama keterangan saksi, keterangan terdakwa, surat, petunjuk, dan barang bukti. Sedangkan di RUU KUHP menetapkan 7 alat bukti yang sah, yaitu keterangan saksi, keterangan terdakwa, surat, barang bukti, bukti elektronik, pengamatan hakim, dan alat bukti petunjuk yang didefinisikan ulang. Dalam KUHP lama, petunjuk dibatasi sebagai hasil dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa yang dikaitkan satu sama lain. Sedangkan di RUU KUHP, petunjuk dimaknai lebih luas lagi, di mana memungkinkan hakim untuk mengkonstruksikan kesimpulan hukum berdasarkan indikator atau keadaan tertentu yang tidak harus bersumber dari bukti langsung. Putusan. KUHP lama tidak mengatur batas waktu pelaksanaan pembebasan terdakwa. Sedangkan di RUU KUHP, penuntut umum wajib membebaskan terdakwa dalam waktu maksimal 1 hari setelah putusan dibacakan, dan mengatur secara eksplisit
mengenai kewajiban penggantian hakim atau penuntut umum yang berhalangan hadir dalam waktu paling lama 1 hari. Di rancangan KUHP mengenal konsep putusan pemaaf hakim atau wrestling pardon yang memungkinkan hakim untuk menyatakan terdakwa terbukti bersalah, namun tidak menjatuhkan pidana atau tindakan apapun dengan mempertimbangkan aspek-aspek keadilan substansi, seperti ringannya perbuatan, kondisi kepribadian pelaku, dan situasi sosial tertentu. Konsep ini tidak dikenal di KUHP lama yang mengenal 3 jenis putusan, yaitu putusan pemidanaan, putusan bebas, dan putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Kemudian ada tata tertib persidangan, di mana tata tertib persidangan ini sangat diperlukan dan memiliki peran penting karena untuk menjamin terselenggaranya proses peradilan yang adil, tertib, dan bermartabat. Di rancangan KUHP, Ketua Majelis Hakim diberikan otoritas yang lebih tegas, termasuk pemberian berupa pengeluaran dari ruang sidang hingga penahanan sementara selama 14 hari terhadap pelanggaran yang serius. Kemudian juga mengatur sanksi administratif terhadap aparat penegak hukum, penasihat hukum, atau saksi yang bersikap tidak hormat terhadap proses pengadilan yang sebelumnya tidak diatur secara tegas di dalam KUHP. Rancangan KUHP ini juga menyesuaikan proses persidangan dengan perkembangan teknologi, antara lain dengan diperbolehkannya sidang melalui sarana elektronik dalam kondisi tertentu, dan mengakui keabsahan alat bukti elektronik tanpa mengurangi jaminan hak-hak terdakwa. Yang terakhir ada upaya hukum luar biasa. KUHP yang berlaku sekarang mengenal 2 bentuk upaya hukum luar biasa, yaitu kasasi demi kepentingan hukum dan peninjauan kembali atau PK. Sedangkan di rancangan KUHP mengakui kebolehan kuasa hukum sebagai pihak yang dapat mewakili dalam pengajuan PK, dan PK ini dapat diajukan apabila hakim terbukti menerima suap dalam memeriksa perkara yang bersangkutan. Rancangan KUHP menyederhanakan sekaligus memperjelas dasar pengajuan PK menjadi 2 alasan. Yang pertama, ditemukan novum atau keadaan baru yang berpotensi menghasilkan putusan yang lebih ringan atau membebaskan. Kedua, terbukti keterlibatan hakim dalam suap yang mempengaruhi putusan. Sekian materi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.